Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di my YouTube channel. Jadi hari ini kita akan share tips bagus untuk memulai meeting online di Zoom. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan bagikan 8 tips sebelum kamu memulai meeting di Zoom. Di mana di masa pandemi ini semua orang pasti bekerja di rumah dan untuk sekolah juga menerapkan hal yang sama. Nah, banyak orang yang bingung, aduh, tips-tips yang bagus untuk menjalankan meeting online di rumah ini seperti apa. Nah, hari ini aku akan bagikan khusus untuk kalian 8 tips meeting online sebelum persiapan Zoom meeting. Jangan kemana-mana, tetap di my channel. Tara! Selamat datang di Charil Pratama Official! Nah, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bunyikan tanda loncengnya, biar kamu dapat notifikasi setiap kali aku upload video. Tips yang pertama, pastikan kamu berada di tempat atau lokasi yang kualitas sinyalnya itu bagus. Karena kalau sampai tiba-tiba kamu lagi Zoom, terus muter, nah itu pasti membuat kamu menjadi terganggu pekerjaannya. Apalagi kalau meetingnya itu sudah dalam pertengahan jalan. Itu pasti membuat kamu pusing 7 keliling. Makanya disarankan untuk lebih bagus menggunakan WiFi. Ya, jadi yang pertama pastikan kamu pilih tempat yang kualitas sinyalnya itu bagus. Tips yang nomor 2, pastikan kamu menggunakan headset. Nah, ya, harus pakai headset. Kenapa harus pakai headset? Karena kalau kamu pakai headset, suara kamu akan terlihat atau terdengar lebih jelas oleh pendengar kamu. Karena kalau kamu nggak pakai headset, kamu akan teriak-teriak, ya, teriak-teriak membuat pendengaran dari pendengar-pendengar kamu itu menjadi terganggu. Nanti kalau pakai headset, biasanya suara itu akan lebih lembut dan kamu tidak perlu lagi untuk teriak-teriak. Jadi jangan lupa sebelum meeting, kudu disiapin dulu headsetnya. Oke? Tips nomor 3. Pastikan kamu laptopnya ini harus full baterai. Jangan sampai di tengah-tengah meeting online, terus baterainya tinggal dikit. Nah, itu pasti membahayakan. Itu nanti akan sangat mengganggu pekerjaan. Apalagi kalau file-filenya itu sudah tersedia di dalam laptop, terus kalau laptopnya mati, pekerjaan menjadi berantakan. Jadi pastikan kamu sebelum memulai meeting online, laptopnya dicas dulu, disiapkan chargernya, di full, ya, dibuat full baterainya, baru kamu memulai meeting online. Makanya pentingnya sebelum memulai harus persiapan dulu. Misalnya kalau meetingnya siang, persiapannya dari pagi sudah di fullkan baterainya, supaya pekerjaan pada saat meeting online nanti tidak terganggu. Yang keempat, kamu harus memilih pencahayaan yang bagus. Jadi carilah tempat yang pencahayaannya itu kondusif, supaya kamu tuh terlihat jelas. Jangan sampai kalau pencahayaannya gelap, nanti kamu yang ada bukan kamu yang dilihat tapi setan. Ya, jadi pilihlah tempat yang cahayanya bagus supaya yang lihat juga enak dan kamu nanti pada saat presentasi bisa maksimal, bisa kelihatan materinya. Ya, jangan lupa carilah pencahayaan yang kondusif yang membuat kamu terlihat di kamera. Seperti itu. Dan tips nomor 5, ini nih yang paling penting, yaitu performance atau penampilan kamu di depan kamera. Walaupun ini bukan meeting yang seperti pada umumnya, di depan kamu harus tampil maksimal. Nah, di meeting Zoom ini juga kamu harus mempunyai penampilan yang maksimal. Maksudnya tidak usah berlebihan. Secukupnya, kamu harus pakai pakaian yang sopan, yang sesuai dengan tema acara pada saat itu. Jadi kalau kamu meeting kantor, ya berpakaian ala kantor lah. Tapi
Nggak usah yang terlalu norak juga. Ya cukup pokoknya penampilannya terlihat ya good looking lah istilahnya. Jadi walaupun ini online, walaupun ini hanya lewat Zoom atau lewat handphone atau laptop, kamu juga harus tetap mempersiapkan penampilan yang maksimal. Supaya yang melihat juga itu tidak terganggu dengan penampilan kamu. Oke guys? Tips yang keenam, kamu harus selalu yang namanya melakukan prepare. Jadi prepare itu kalau kamu meeting Zoom-nya siang, dari pagi kamu sudah harus mempersiapkan semuanya. Mulai dari baju yang kamu pakai, laptop yang harus kamu full baterai, kamu harus biasakan headsetnya, bersihkan semua tempatnya. Lalu kalau bunda yang punya anak, anak-anaknya dikondusifkan dulu. Diamankan dulu lah, jangan sampai pada saat meeting Zoom tiba-tiba ada anak yang lewat, itu pasti sangat mengganggu. Jadi pastikan prepare sebelum meeting Zoom mulai. Jangan sampai pekerjaan meeting Zoom terganggu gara-gara hal-hal yang sepele. Oke? Tips yang ketujuh, ini menyangkut dengan public speaking. Jadi berbicara, tapi lebih ke berbicara di depan kamera. Kalau biasanya kita meeting biasa dengan banyak orang yang berkumpul atau istilahnya offline, itu kan kita harus mengatur kosakata, mengatur dialog, mengatur suara dan sebagainya. Di Zoom itu juga penting karena public speaking itu sangat-sangat harus diperhatikan. Jangan sampai apa yang kita sampaikan itu membuat orang tidak mengerti apa yang kita sampaikan. Jadi harus benar-benar kita paham apa yang kita sampaikan, terutama public speaking itu penting untuk dipelajari. Kira-kira seperti itu. Dan tips yang kedelapan. Nah, ini yang terakhir. Ini yang penting nih. Harus pakai pelindung. Dan pelindung yang aku maksudkan di sini adalah pelindung mata. Kenapa harus pakai pelindung mata? Ya karena kita ini kan meeting Zoom itu bukan 30 menit, ada bahkan yang meetingnya tuh sampai berjam-jam. Bayangkan kalau kalian itu meeting berjam-jam di depan layar handphone atau di depan laptop, itu kan radiasi dari kedua alat ini kan sangat tajam ya kalau ke mata. Nah, kalau kena mata itu sangat mengganggu penglihatan. Makanya harus pakai pelindung. Kalau aku sih biasanya menggunakan pelindung yaitu menggunakan kacamata anti radiasi. Jadi ini tuh kacamata yang bagus namanya kacamata ion nano. Nah, ion nano ini mengandung ion negatif dan far infrared yang bisa mensuplai oksigen ke sekitar mata supaya mata kamu tetap fresh walaupun di depan laptop berjam-jam, walaupun di depan kamera berjam-jam. Ini sangat memaksimalkan Zoom meeting. Kemudian, fungsi dari ion negatif itu sendiri adalah dia mampu menangkal radiasi gadget. Nah, jadi kalau kamu pakai kacamata ini pada saat meeting Zoom, walaupun natap layar handphone, natap layar laptop, dipastikan aman. Mata kamu aman ya, tidak terganggu. Nah, jadi kalian harus pilih pelindung yang benar-benar bagus untuk melindungi kesehatan mata. Karena mata itu penting, sekali lagi. Oke guys, itu adalah 8 tips yang harus kamu tahu sebelum memulai meeting Zoom online. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kalau bermanfaat, ayolah di-share ke banyak orang supaya banyak yang mendengarkan. Dan tulislah komen di kolom komentar supaya kita bisa saling share manfaat-manfaat terkini dari meeting online di Zoom. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.